Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man ittaba'ah. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli tsumma ma ba'd. Uhayyikum jami'an ma'asyiral ikhwah bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para ikhwan sekalian yang Allah muliakan, shaimin. Pada kesempatan yang sebelumnya kita sudah membahas seputar i'tikaf, dan terakhir kita sudah sampai pada bahasan tentang masjid yang disyariatkan untuk i'tikaf. Ada beberapa tingkatan seperti yang saya sebutkan. Yang pertama, yang paling utama yaitu 3 masjid suci secara berurutan, dimulai dari Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Kemudian yang berikutnya itu masjid jami, masjid yang diselenggarakan sholat Jumat dan sholat 5 waktu di dalamnya. Dan ada ketentuan berikutnya yang menarik untuk kita pahami apabila kita dihadapkan pada 2 pilihan antara memilih masjid yang tidak diselenggarakan sholat Jumat di dalamnya, hanya diselenggarakan sholat 5 waktu di dalamnya, tapi ia dekat dengan rumah, dengan masjid yang diselenggarakan sholat Jumat di dalamnya, tapi dia jauh dari rumah. Maka dalam hal ini ketentuan yang kita pakai adalah masjid yang tidak menyebabkan kita terlalu lama berada di luar masjid. Berarti dengan demikian kita memilih masjid yang dekat dengan rumah kita, atau masjid yang tidak menyebabkan kita terlalu sering keluar, terlalu sering berada di luar masjid. Ini kaidah yang penting untuk kita pahami, karena nanti akan menjadi acuan dari hukum keluar dari masjid. Nah, kali ini kita akan bahas lebih detail lagi tentang hukum keluar dari masjid. Hukum keluar dari masjid ini pertama ada 2 hal. Yang pertama, 2 keadaan. Yang pertama, keluar sebagian dari anggota badan kita, kemudian yang kedua, keluar seluruh anggota badan kita. Adapun yang pertama, para ulama sepakat bahwa seseorang yang keluar anggota badannya dari bangunan masjid, sebagian dari anggota badannya dari bangunan masjid, maka tidak membatalkan i'tikafnya. Hal ini seperti pernah terjadi pada Rasulullah SAW yang mengeluarkan kepalanya dari bangunan masjid, masuk ke dalam rumah beliau, dan beliau disisir rambutnya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan bahwa keluarnya sebagian dari anggota badan Rasulullah SAW itu, dan beliau dalam keadaan i'tikaf di situ, menjelaskan kepada kita bahwa itu tidak membatalkan i'tikaf kita. Sekarang keadaan di mana keluar seluruh anggota tubuh kita dari bangunan masjid. Maka dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, yaitu keluar untuk hal-hal yang bersifat syar'i, ya, uzur syar'i, seperti bersuci. Nah, apabila masjid itu tidak memiliki kamar mandi, ya, maka kita tentu diizinkan untuk keluar dari masjid dan mencari tempat bersuci di luar masjid, apakah itu di rumah kita atau di tempat-tempat yang ada tempat bersucinya. Dan ini adalah kesepakatan para ulama. Lalu bagaimana kita memilih, ya, misalkan antara tempat bersuci di luar masjid yang dekat dengan rumah kita, yang dekat dengan masjid, tapi bukan di rumah kita, misalkan di tempat pemandian umum, misalkan, atau toilet umum, dan rumah kita, dan itu dekat dengan masjid dan toilet di rumah kita. Maka kaidah yang kita pegang adalah
Satu, apabila kita termasuk orang yang tidak biasa dan malu untuk bersuci di luar rumah kita, maka kita dibolehkan untuk bersuci di rumah kita meskipun ada tempat bersuci di luar masjid yang dekat dengan masjid. Tapi apabila kita termasuk orang yang merasa biasa dan tidak malu untuk bersuci selain di rumah kita ya, seperti bersuci di tempat umum misalkan, maka sebaiknya kita memilih yang dekat dengan masjid. Karena keberadaan kaidah yang tadi saya sebutkan, kaidah utamanya itu jangan terlalu lama berada di luar masjid. Karena kalau kita mengambil jarak yang jauh, itu sama saja berarti kita mengambil waktu yang lebih lama berada di luar masjid. Dan kalau kita mengambil jarak yang pendek, berarti kita memperpendek waktu kita berada di luar masjid. Nah, sekarang bagaimana jika ada tempat pemandian di dalam masjid atau ada kamar mandi di dalam masjid yang memungkinkan kita untuk bersuci? Maka dalam hal ini ya, seseorang tidak diperkenankan untuk bersuci ya di luar masjid, sedangkan masjid ada toiletnya. Kecuali, nah ini ada pengecualian ya, bagi orang-orang yang memang seperti tadi saya sebutkan tidak terbiasa ya bersuci di tempat umum ya, bersuci di tempat umum dalam hal ini masjid. Dia lebih tenang rasanya bersuci di dalam rumahnya, maka seperti wanita ya misalkan, dia lebih sakinah untuk bersuci di dalam rumahnya, maka boleh baginya keluar dari masjid, tidak menggunakan toilet masjid dan menggunakan toilet rumah untuk bersuci di dalam rumahnya. Nah, itu kaidahnya. Kemudian ada beberapa ketentuan yang keadaan yang perlu kita pahami dalam hal ini. Setidaknya ada 3 keadaan. Pertama yaitu keadaan di mana untuk keluar dari masjid itu kita tidak membutuhkan mensyaratkan keluar itu di dalam niat kita. Jadi yang perlu dipahami oleh para ikhwan sekalian, bahwa niat iktikaf itu menjadi bagian yang sangat penting di dalam iktikaf dan bagian syarat sah iktikaf. Oleh karenanya, ketentuan di dalam kita meniatkan iktikaf dan berbagai ketentuan-ketentuan di dalam iktikaf itu menjadi hal yang sangat menentukan sah atau tidak sahnya kita keluar dari masjid. Nah, keadaan pertama yaitu keadaan di mana seseorang untuk keluar dari masjid itu tidak membutuhkan suatu syarat di dalam niat dia iktikaf. Yakni keadaan di mana seorang yang iktikaf dibolehkan keluar dari masjid ya untuk untuk kebutuhan-kebutuhan yang syar'i ya, seperti makan, ya minum, ya bersuci, dan itu seseorang untuk keluar dari masjid untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu seseorang tidak perlu mensyaratkan di dalam iktikafnya, mensyaratkan di dalam niat iktikafnya. Keadaan kedua yaitu keadaan di mana seorang mu'takif dibolehkan untuk mensyaratkan satu syarat di dalam niatnya sehingga dia dibolehkan keluar dari masjid. Nah, apabila ia menunaikan syarat tersebut, maka iktikafnya tidak batal. Ini seperti misalkan seseorang yang mensyaratkan seperti ini. Apabila saya akan iktikaf selama 1 hari ini, misalkan tanggal 21 Ramadan, dan apabila ada saudara saya yang meninggal, maka saya akan keluar untuk takziah. Ya, maka dalam hal ini
dia dibolehkan untuk keluar dari masjid untuk takziah apabila benar-benar terjadi saudaranya itu meninggal. Tapi apabila dia tidak mensyaratkan ya, hal itu di dalam niatnya, maka keluar dari masjid untuk takziah itu termasuk yang membatalkan iktikaf. Sekali lagi, apabila seseorang tidak mensyaratkan di dalam niatnya untuk keluar dari masjid pada satu tujuan tertentu ya, yang dibolehkan dan termasuk di dalam uzur, maka kemudian seseorang itu keluar dari masjid untuk memenuhi hal itu, maka batal iktikafnya. Sebaliknya, bila ia mensyaratkan di dalam niatnya satu syarat untuk keluar dari masjid, kemudian dia penuhi syarat itu, maka tidak membatalkan iktikafnya. Seperti contoh ya, saya ulangi lagi, saya iktikaf tanggal 21 Ramadan dan saya akan keluar dari masjid apabila ada saudara saya yang sakit untuk menjenguknya. Maka saat saya iktikaf, kemudian peristiwa itu terjadi, saudara saya sakit, maka saya akan keluar, dan keluarnya saya itu tidak menyebabkan batalnya iktikaf karena sudah saya masukkan ke dalam niat ya, niat sudah saya tentukan di dalam niat. Beda halnya apabila saya tidak mensyaratkan, saya hanya mengatakan saya niat iktikaf tanggal 21 Ramadan. Kemudian di hari itu, di siang hari misalkan saya keluar dari masjid untuk takziah, maka dalam hal ini terputuslah iktikaf saya dan iktikaf saya batal. Nah, hal-hal apa saja yang diperlukan ya bagi kita untuk mensyaratkannya di dalam niat sehingga kita diperkenankan untuk keluar dari masjid. Hal itu adalah seperti menuntut ilmu ya, kemudian menjenguk orang sakit, kemudian takziah ya, atau mengiringi jenazah, dan hal-hal yang bersifat syar'i seperti itu ya, itu hendaknya kita syaratkan di dalam niat kita sehingga sehingga saat kita keluar untuk memenuhi hal-hal tersebut karena sudah kita niatkan, itu tidak menyebabkan batalnya iktikaf kita. Dan ini tips ya para ikhwan sekalian, untuk para ikhwan sekalian apabila dihadapkan pada keadaan di mana ada kemungkinan para ikhwan sekalian harus takziah atau harus menjenguk orang sakit di saat para ikhwan sekalian sedang iktikaf. Yaitu niatkanlah dengan niat yang lafadznya umum ya, seperti saya iktikaf tanggal 21 Ramadan, dan jika ada keadaan yang bersifat udzur syar'i yang menyebabkan saya harus keluar dari masjid, ya maka saya akan keluar dari masjid untuk memenuhi kebutuhan udzur syar'i itu. Setelah selesai saya kembali ke masjid. Nah, itu seperti itu. Jadi tidak perlu ditentukan apakah takziah ataukah menjenguk orang sakit ataukah untuk mengisi kajian atau menuntut ilmu di luar masjid. Karena kalau kita menentukan salah satu dari berbagai uzur syar'i ini, maka hanya itulah yang kita dibolehkan untuk keluar dari masjid itu. Sedangkan uzur syar'i lainnya, apabila kita keluar dari masjid karena tidak kita sebutkan di dalam niat kita, maka kalau kita keluar untuk hal itu, maka iktikaf kita batal. Nah, sekarang keadaan yang ketiga, yaitu keadaan di mana kita keluar dari masjid, baik keadaan itu kita syaratkan di dalam niat kita atau tidak, tetap saja membatalkan iktikaf. Apa itu? Yaitu hal-hal yang sifatnya duniawi ya, seperti pekerjaan, kemudian berdagang atau jual beli ya, atau hal-hal lainnya yang bersifat duniawi ya, selain makan dan minum. Maka dalam hal ini
baik kita syaratkan di dalam niat atau tidak kita syaratkan di dalam niat, keluar dari masjid untuk memenuhi hal itu membatalkan iktikaf. Maka seseorang misalkan mengatakan, saya iktikaf tanggal 21 Ramadan saja, dan jam 1 siang nanti saya akan keluar untuk jualan. Maka dalam hal ini meskipun dia sebutkan di dalam niat itu, ya tetap saja itu membatalkan iktikaf. Ya, terlebih apabila dia tidak menyebutkan itu di dalam niatnya. Nah, inilah para ikhwan sekalian hukum seputar keluar dari masjid. Sekarang terkait hal-hal yang membatalkan iktikaf selain keluar dari masjid. Yang pertama yaitu bersetubuh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid, dan janganlah kalian mencampuri mereka, istri-istri kalian, sedangkan kalian iktikaf di dalam masjid. Ini menunjukkan apabila seseorang iktikaf dan dia berhubungan suami istri, ya maka iktikafnya batal. Kemudian yang kedua yaitu bersentuhan dengan istri atau bersentuhan dengan lawan jenis, dan ada dorongan syahwat di dalam persentuhan itu. Dan dalam hal ini di dalam madhab Imam Ahmad bin Hambal itu termasuk hal yang membatalkan iktikaf, karena dalam madhab Hambali ya, ini seperti halnya puasa ya, apabila seseorang itu dalam keadaan puasa kemudian dia bersentuhan dengan lawan jenis tapi ada dorongan syahwat di situ meskipun tidak keluar mani, maka dalam hal ini membatalkan puasa. Demikian juga bagi orang yang iktikaf. Tapi kalau tidak ada dorongan syahwat, para ulama sepakat bahwa seseorang itu tidak batal iktikafnya hanya karena bersentuhan dengan istri atau dengan lawan jenis. Kemudian yang ketiga yaitu yang membatalkan iktikaf yaitu keluarnya mani, baik dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja. Keluarnya mani dengan sengaja ya, dengan sengaja maka hal ini membatalkan iktikaf. Adapun tidak sengaja seperti bermimpi, maka ini tidak membatalkan iktikaf. Kemudian yang keempat yaitu haid atau nifas bagi perempuan. Ini menyebabkan batalnya iktikaf. Kemudian yang kelima yaitu kehilangan akal ya, atau gila ya. Dalam hal ini menyebabkan batalnya iktikaf, atau kehilangan akal karena meminum khamr misalkan sehingga dia kehilangan kesadaran, maka dia batal iktikafnya. Kemudian yang keenam yaitu murtad atau keluar dari ajaran Islam. Seseorang misalkan keluar dari agama Islam, seorang iktikaf kemudian di jam 9 pagi misalkan dia murtad dari ajaran Islam, maka iktikaf yang dia lakukan dari mulai ba'da maghrib, dari maghrib sampai jam 9 pagi, yaitu sudah tidak terhitung sebagai amalan iktikaf. Batal iktikafnya, terputus iktikafnya karena dia murtad. Kemudian hal lainnya yang menyebabkan batalnya iktikaf yaitu seseorang dengan sengaja ya meniatkan diri untuk membatalkan iktikaf. Ya seperti dia mengatakan ya misalkan di jam 9 pagi dia mengatakan saya batalkan iktikaf saya, meskipun dia tetap berada di masjid sampai waktu berikutnya ya, sampai ia memenuhi 1 hari iktikaf misalkan, ya tetap saja batal iktikafnya karena dia meniatkan diri untuk membatalkan iktikaf. Tapi apabila seseorang hanya sekedar mengatakan nanti jam 9 saya keluar dari masjid, nah ternyata di jam 9 itu dia tidak jadi keluar dari masjid, maka ini tidak membatalkan iktikaf, karena beda antara niat dengan hanya sekedar keinginan. Apabila niat dia mengatakan bahwa di dalam dirinya dia mengazamkan saya membatalkan iktikaf, seperti itu. Kemudian para imam sekalian, hukum mengqadha iktikaf. Ya, apabila iktikaf kita termasuk iktikaf yang wajib seperti iktikaf nadar ya,
iktikaf nazar, maka dalam hal ini kita wajib mengqadha iktikaf kita. Tapi ada ketentuan di sini para ikhwan sekalian yang perlu para ikhwan sekalian perhatikan. Misalkan saya bernazar untuk iktikaf selama 10 hari di akhir bulan Ramadan, atau selama 10 hari di akhir bulan Ramadan secara berturut-turut. Ini iktikaf nazar ya. Tapi kemudian di tanggal 25 ya, tanggal 25 iktikaf saya batal ya, karena saya keluar masjid ya untuk keperluan yang bersifat duniawi seperti jual beli. Maka dalam hal ini ya, saya iktikaf saya selama 5 hari tadi tidak terhitung iktikaf, karena saya menazarkan saya akan beriktikaf selama 10 hari berturut-turut. Maka saya harus mengqadha iktikaf saya dari awal sebanyak 10 hari. Tapi beda halnya apabila saya menazarkan, mengatakan saya nazar yang bila saya sembuh dari sakit saya akan iktikaf 10 hari di bulan Ramadan misalkan. Ya, 10 hari di bulan Ramadan. Saya tidak mengatakan berturut-turut ya 10 hari di bulan Ramadan. Maka dalam hal ini apabila misalkan saya iktikaf di hari 21, 22, 23 dan di hari 24 misalkan iktikaf saya batal karena saya keluar dari masjid misalkan, maka 3 hari yang sudah saya lalui untuk iktikaf itu sudah terhitung bagian dari iktikaf, dan saya hanya tinggal mengqadha hari-hari di mana saya tidak iktikaf, sisanya yaitu 7 hari. Jadi ketentuan atau lafadz di dalam niat itu penting ya. Menentukan sesuatu di dalam niat itu penting, niat nazar. Maka semakin detail niatnya, maka dia harus semakin menyesuaikan apa yang ia nazarkan itu dengan niatnya. Tapi apabila iktikaf itu sunnah, iktikaf bukan iktikaf nazar, iktikaf sunnah, maka seseorang tidak wajib mengqadha iktikafnya apabila dia batal iktikafnya. Dan qadha itu hukumnya mustahab ya bagi orang yang iktikaf sunnah. Tapi seperti ketentuan yang saya sebutkan tadi ya, misalkan saya iktikaf 10 hari di bulan Ramadan ya, kemudian di hari pertama dia iktikaf ya, hari kedua iktikaf, hari ketiga iktikaf, di hari keempat dia batal iktikafnya ya, kemudian 5, 6, 7 dia batal iktikaf dan seterusnya, maka 3 hari ini sudah terhitung dia iktikaf ya, sudah terhitung dia iktikaf. Tapi kalau dia meniatkan saya niat iktikaf selama 10 hari akhir bulan Ramadan ya, dan dia 10 hari terakhir dan dia mulai dari tanggal 21, maka dalam hal ini dia misalkan dia iktikaf tanggal 21, 22, 23, kemudian tanggal 24 Ramadan dia batal iktikafnya, maka dia mengqadha apabila hendak mengqadha ya, mengqadha dari awal karena dia meniatkan 10 hari di bulan Ramadan secara berturut-turut. Tapi kalau dia tidak niatkan secara berturut-turut ya, maka dia boleh 3 hari yang dia lewati di dalam iktikaf itu dianggap sah dan dia tidak perlu memulai dari awal lagi. Nah, ini hukum seputar mengqadha iktikaf. Ya. Itu saja saya kira para ikhwan sekalian seputar hal-hal yang membatalkan iktikaf kita, baik mulai dari keluar masjid ataupun nifas, haid, kemudian keluarnya mani dengan sengaja dan hal-hal yang lainnya. Semoga pengetahuan-pengetahuan seputar hukum-hukum iktikaf ini menambah hasanah bagi para ikhwan sekalian dan menjadi ketentuan ya, dasar pijakan yang syar'i, yang ilmiah untuk kita menjalankan ibadah iktikaf. Barakallahu fikum, hadanallahu wa iyyakum wa afumikum wallahu a'lam bishawab.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.